Puji Tuhan, selamat malam, salam semuanya, Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Mari Bapak Saudara, siapkan hatimu, buka hatimu lebar-lebar. Kita akan makan bersama-sama, ya. Bukan makan nasi, tapi kita makan firman malam hari ini. Dan tema yang akan kita bahas malam hari ini, temanya adalah tentang kehancuran, ya, atau brokenness. Nah, saudara, kehancuran atau brokenness. Seperti 2 hari yang lalu sudah saya katakan, ya, bahwa brokenness atau kehancuran itu kadang-kadang Tuhan harus izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, ya, orang percaya. Untuk apa? Untuk sebuah langkah proses, ya. Ketika kita nggak ngerti-ngerti tentang jalan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita terus kekeh pada keinginan dan kemauan kita sendiri terus, ya, mau nggak mau, Tuhan akhirnya cut semuanya, situasinya diubah. Nah, kalau kita lihat temanya kan sedikit menakutkan, ya. Kenapa temanya brokenness? Kenapa temanya kehancuran? Nah, saudara, kalau Anda membaca bukunya Watchmeni, ya, siapa yang pernah membaca bukunya Watchmeni? Siapa yang punya bukunya Watchmeni? Kalau nggak ada, belum punya, silahkan menghubungi publishing house. Di sana ada dijual. Nah, Watchmeni menulis tentang satu buku, ya, judulnya Brokenness. Nah, di sini kita mulai mengerti kenapa brokenness itu diizinkan. Ternyata, ya, ada satu buku lagi yang ditulis oleh Watchmeni adalah Remuknya Insan, ya, Keluarnya Roh. Jadi manusia roh Anda bisa keluar, ya, dari kungkungan manusia manusia lahiriah Anda. Itu kadang-kadang perlu seperti telur, ya. Itu kulit luarnya harus pecah, ya. Ketika pecah nanti akan keluar, ya, yaitu anak ayam. Ketika menetas seperti itu. Kalau kulitnya nggak pecah, ya, begitu juga, saudara, dengan sebuah biji, ya, biji gandum, biji padi. Nah, kalau tidak mengalami pecah kulit, dia nggak akan tumbuh. Kehidupan kekristenan kadang-kadang juga dibutuhkan namanya pecah atau hancur seperti itu, tapi dalam konteks kendali Tuhan, ya. Nah, di sini Tuhan bukan ingin mencelakakan Anda. Karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, betul? Dan Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut rencananya. Jadi masih ada di dalam plan-nya Tuhan. Yaitu siapa? Orang-orang yang ada yang masih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mau mengubah hidup Anda jauh lebih baik. Amin. Oke, Bapak Saudara, kita lanjutkan, ya, malam hari ini pelajaran kita. Bicara tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Nah, lambat laun, ya, lambat atau cepat, seseorang yang hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus akan menyadari juga bahwa sekalipun ia telah melayani Tuhan, sekalipun sudah mengalami pelayanan pelepasan dan hidup dalam pengakuan iman, masih juga ada semacam kendala dalam pergaulan dengan sesamanya. Sehingga orang lain menyentuh manusia lahiriahnya dan bukan manusia batiniahnya. Nah, saudara, perhatikan, ya. Tadi dikatakan di sini, meskipun orang itu sudah melayani Tuhan, artinya apa? Mungkin dia sudah punya gelar pendeta, mungkin dia sudah punya gelar penginjil, mungkin dia sudah punya gelar, ya, hamba Tuhan dengan apa? Belakangnya gelar-gelarnya yang luar biasa, STH dan sebagainya, ya. Mungkin juga, mungkin Anda sebagai jemaat, Anda yang sudah sering dilayani pelepasan, ditengkang-tengking dan sebagainya. Mungkin juga Anda orang yang setia untuk mendeklarasikan firman, yaitu pengakuan iman. Ya, siapa bilang saya
titik-titik, gitu. Siapa bilang saya ini? Aku adalah anak Allah, aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang kuat dan sebagainya. Namun, saudara, ya, Anda lihat di sini. Manusia ini, walaupun sudah punya gelar seperti itu, dia masih punya kendala, ya, dalam pergaulan dengan sesamanya. Sehingga mereka ketika orang lain menyentuh manusia lahiriahnya dan bukan manusia batiniahnya, orang akan melihat aslinya walaupun dia sudah punya gelar pendeta itu di dalam dirinya masih ada karakter apa ya? Manusia lamanya kadang-kadang masih bisa muncul. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak usah saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara pasti bisa melihat di lapangan ya. Anda pernah melihat pendeta marah nggak? Ya, Anda bisa melihat ya, ada pendeta berdusta, ada pendeta menipu, ya, ada pendeta korupsi, banyak hal seperti itu, betul? Nah, kita lihat ya, mereka melakukan pelayanan, tapi dibalik semuanya itu sebenarnya didorong oleh nafsu, ambisi, emosinya mereka. Nah, ketika mereka disentuh manusia lahiriahnya, ketika tidak dihargai, ketika ada yang mengkoreksi, ketika ada yang menegur, keluar tanduknya itu. Lu jangan macem-macem ya. Lalu dia pakai jurusnya apa? Ayat firman, betul? Jangan mengusik hambaku yang diurapi. Wah, itu senjata ampuhnya pasti. Ya, jangan mengusik hambaku yang diurapi. Wow, itu ayatnya ya. Nah, jadi dia nggak mau ditegur, dia nggak mau dikoreksi, dia nggak mau diubah. Jadi kalau ditegur, kalau dinyatakan salahnya, marah, ya. Nah, siapa yang pernah lihat seperti itu? Itulah faktanya, saudara. Oleh sebab itu, brokenness itu kadang-kadang penting. Dan itu bukan hanya berlaku untuk jemaat biasa. Itu juga bisa berlaku untuk yang namanya hamba Tuhan sekalipun, yang sudah terkenal sekalipun. Kenapa, saudara? Karena di sini kita akan belajar ya, bahwa manusia batiniah itu bersifat rohani. Dan manusia lahiriah itu bersifat daging. Tapi ya daging masih sesekali muncul juga keluar. Amin. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan hendak memakai orang percaya yang manusia batiniahnya telah terlepas untuk menjamah orang lain dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, di sini dulu ya. Manusia batiniah itu bersifat rohani, namun manusia lahiriah itu bersifat daging. Jadi orang itu punya double pribadi ya. Kalau disentuh manusia rohaniahnya, wah sangat rohani. Khotbahnya pinter, nyanyinya wow luar biasa. Kalau jadi WL itu bisa menghadirkan hadirat Allah sehingga atmosfernya wah luar biasa, nyes 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 nyes, greng 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 rasanya gitu ya. Nah, siapa yang pernah menghadiri sebuah ibadah gitu ya, lalu urapannya kencang lalu rasanya greng-greng kayak kesetrum gitu. Lalu Anda katakan, ku ingin tetap di sini. Panjang, karena pengen lama. Jadi bukan hanya di sini, di sini menikmati hadirmu, dan memandang indah wajahmu. Amin. Lalu Anda bilang, wah, itu WL tadi tuh luar biasa ya. Kalau yang WL dia, gitu ya, sekali dia buka mulut, baru ngomong, haleluya, salam, itu hadirat Allah luar biasa. Namun, ketika WL itu turun, mulai hidup bermasyarakat, pulang ke rumah, nah kadang-kadang Anda melihat fakta yang sebaliknya, betul? Ketika dia memimpin sebuah ibadah, acara di gereja, yang dihadirkan adalah surga. Surga turun dengan hadiratnya. Tapi ketika pulang nih, istrinya lupa masak. Atau masak, ikan asinnya gosong. Ya, karena tadi ditelepon gini, gosong. Lalu
buka tutup saji, bunyinya apa? Apaan nih? Padahal tadi nyanyinya apa? Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dengarlah. Buka tutup saji, ikan asin gosong, selalu marah. Kok bisa ya? Orang yang sama, ya, ketika di arena yang berbeda, menghasilkan sesuatu yang berbeda, betul? Nangkep saudara maksud saya, ya? Kok bisa? Karena orang itu punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah manusia batiniahnya, dan yang sisi yang berikutnya adalah manusia lahiriahnya. Manusia batiniah itu bersifat roh, ya, atau rohani, dan manusia lahiriah itu bersifat daging, saudara. Ya, Anda tahu ya, perbedaan antara buah roh dan buah daging atau tabiat daging apa? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri, betul? Sampai ke situ. Perbuatan daging apa? Benci, iri hati, amarah, betul? Ya. Tadi dikatakan manusia batiniahnya bersifat rohani. Bisa memanifestasikan yang namanya buah roh. Namun manusia lahiriahnya sering memanifestasikan juga tabiat daging. Marah, benci, iri, dan sebagainya itu. Nah, dan tabiat daging itu masih sesekali bisa muncul keluar di dalam diri orang yang notabene disebut rohani sekalipun. Amin. Lah di sini sebenarnya Tuhan mau membersihkan, Tuhan mau membuang semua tabiat daging di dalam diri Anda ini dengan cara satu hal ini. Dengan apa? Diizinkan kehancuran terjadi di dalam kehidupan Anda. Tuhan menghancurkan apa yang akan dihancurkan. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat tujuannya. Tuhan hendak memakai orang percaya, yaitu Anda dan saya, yang manusia batiniahnya telah terlepas, untuk menjamah orang lain dan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Bila seseorang menjamah manusia jasmaniah Anda, mereka mungkin terpesona dan mungkin terkagum-kagum akan kepandaian, akan bakat, akan kefasihan Anda. Ya, mungkin kefasihan Anda berbicara. Tapi bila orang menjamah manusia rohaniah Anda, mereka akan memperoleh hidup yang memulihkan, mengubah, dan menumbuhkan mereka. Amin. Jadi skill daripada orang-orang yang masih dalam manusia lahiriah itu hanya membuat orang terpesona, hanya membuat orang terkagum-kagum. Kenapa? Karena Anda dipandang orang yang sangat pandai, punya bakat, ya, fasih dalam berbicara dan sebagainya. Namun kalau yang keluar, yang bermanifestasi adalah manusia rohaniah Anda, manusia rohaniah Anda nanti akan memulihkan, akan mengubah, bahkan bisa menumbuhkan orang-orang di sekitar Anda. Amin. Nah, caranya bagaimana? Untuk memasuki hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang sebenar-benarnya, seseorang harus mengalami proses kehancuran seperti ini. Dengan demikian, Roh Kudus akan bebas memimpin Anda kemana Ia mau. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayat ini yang mendukung, yang melengkapi apa yang dijelaskan di atas tadi. 2 Korintus 4 ayat 16. Mari kita baca sama-sama ya. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, saudara, ini adalah pengakuan atau pernyataan dari seorang rasul besar, namanya Paulus. Ya, dia katakan sebab itu kami tidak tawar hati. Anda tahu apa artinya tawar hati? Ya, kecewa, mungkin menyesal, ya,
ketakutan, ya, situasinya seperti itu ya. Itu yang dibilang tawar hati. Paulus bilang, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Jadi prosesnya itu melalui progres, bertahap. Paulus menyadari harus ada yang kurang supaya ada yang menjadi lebih bertambah, ya. Ya, lah saudara, apa yang kurang? Manusia lahiriah Anda itu semakin hari harus semakin dikikis. Paulus bilang, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, yang dimaksud Paulus apa, saudara? Paulus itu kan orang pintar, betul? Tadi dikatakan salah satu daripada andalan manusia lahiriah itu adalah kepandaian, betul? Paulus itu orang pintar, orang pandai. Dia ahli Taurat, murid daripada Profesor Gamaliel, saudara. Ya, lah, dia punya gelar, ya, dia punya prestasi yang luar biasa. Tapi ketika dia ikut Tuhan Yesus, banyak hal yang mulai kurang dalam dirinya, ya. Biar dia semakin bertambah, aku semakin berkurang, ya. Nah, saudara, Paulus bukan lagi menjadi orang yang mengandalkan keahlian atau skillnya lagi, tapi Paulus mau berjuang untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa artinya ayat yang ditulis oleh Paulus itu? Bahwa kekuatannya Paulus itu bukan kepandaiannya, bukan skillnya, bukan pengalamannya yang hebat-hebat dulu itu. Tapi dia bisa berkata, semua ini karena Tuhan. Ini kekuatan dari Tuhan. Prosesnya adalah manusia lahiriah itu harus semakin merosot. Supaya manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Saudara, Anda nggak bisa bertumbuh bersama, ya. Manusia lahir Anda biarkan berkembang, ya. Nanti manusia rohaniah Anda akan berkembang pula, ya. Balance seperti itu, ya. Nggak bisa. Ya. Paulus bilang, ini prinsip. Harus ada yang kurang supaya yang satu jadi lebih. Kalau Anda pengen, ya, mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Anda, manusia rohaniah Anda, batiniah Anda semakin hari semakin tajam dan keluar bermanifestasi dalam kehidupan Anda. Syaratnya cuma satu. Caranya cuma satu. Anda harus menurunkan, ya, mulai mengabaikan manusia lahiriah Anda, membuang sedikit demi sedikit, menanggalkan sedikit demi sedikit manusia lahiriah Anda supaya manusia batiniahmu semakin bertumbuh dengan pesat. Amin. Nah, saudara, dalam pertumbuhan kerohanian kita, kadang-kadang, ya, manusia itu kebalik, ya. Awalnya semangat dengan Tuhan. Orang yang cinta mula-mula dengan Tuhan itu, ya, wah, saudara, itu berubah 100% tuh, ya, ya, 300, kok 360 itu balik lagi, ya, 180 derajat, itu enggak, ya, dari cinta dunia, gitu, ya, karena cinta mula-mula, jadi cinta Tuhan luar biasa, tuh, sampai orang bilang, gitu, itu namanya Pak Andreas Andi tuh, sekarang sejak ikut pemuridan, kok jadi ekstrim. Tapi Pak Andreas Andi udah nggak mau peduli dengan omongan orang. Sampai dia bilang, ya biarin, ya lebih baik ekstrim daripada eksim. Dia ngomongnya begitu, saudara. Pokoknya siang jadi kenangan, malam jadi impian. Amin. Cintaku semakin mendalam, lam. Wah, luar biasa dengan Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, namun, ya, lambat laun,
cintanya dengan Tuhan semakin kurang ya. Betul nggak? Kemarin 100% dengan Tuhan, lama-lama tinggal 99, 98, 90, ya. Tanpa Anda sadari, jadi 50-50, betul nggak ya? Kembali ke situ. Nah, Paulus melihat gejala seperti itu. Sehingga dia mengingatkan jemaat di Galatia, Galatia 3 ayat 3, dikatakan begini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Nah, saudara, kehidupan dengan rohnya mengalami kemerosotan. Sehingga yang awalnya memulainya dengan roh, tahu-tahu kondisinya, kok jadi kedagingan ya? Dalam hal seperti ini, melihat kondisi seperti ini, Paulus menegur dengan keras. Adakah kamu sebodoh itu? Yalah. Adakah kamu sebodoh itu? Nah, saudara, jangan sampai ketemu Paulus. Kalau ketemu Paulus, saudara, Anda dalam kondisi seperti itu, Paulus tetap cara mengingatkan sama. Adakah kamu sebodoh itu? Nah, saudara, kenapa orang yang merosot dari roh ke daging itu disebut bodoh? Galatia 6 ayat 8. Perhatikan di sini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, hasilnya beda, saudara ya. Menabur daging menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menuai hidup yang kekal. Nah, kalau orang memulai dengan roh, lalu mengakhiri dalam daging, kalau Anda bandingkan dengan ayat ini, artinya apa? Yang awalnya ketika dia memulai dengan roh, dia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Namun ketika dia mengakhiri atau sekarang berubah, ya, mulai hidup dalam kedagingan lagi, ia sedang akan menuai kebinasaan dari dagingnya tersebut. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan ya. Paulus bilang bahwa namanya perbuatan daging itu digolongkan oleh Paulus ini. Galatia 5, 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, orang yang hidup dalam daging, sebenarnya daging itu adalah penghalang. Penghalang apa? Penghalang pertumbuhan rohani seseorang. Amin. Hidup dalam daging ini merupakan penghalang untuk pertumbuhan rohani seseorang. Nah, saudara, malam hari ini coba cek dalam kehidupan Anda. Saya tidak minta Anda untuk introspeksi, tidak. Ya, tapi paling enggak Anda boleh melihat stamina kerohanian Anda itu sekarang ada di mana. Ya, stamina kerohanian Anda itu ada di mana? Apakah Anda ya sudah mulai mengalami pertumbuhan atau Anda mengalami kemerosotan dalam kerohanian Anda itu? Coba Anda cek nih. Semakin hari Anda semakin mengasihi Tuhan atau mulai semakin curiga dengan Tuhan. Benci dengan Tuhan sih enggak, ya, tapi mulai mencurigai Tuhan. Maksudnya apa sih Pak mencurigai Tuhan itu? Itu bisa Anda cek dari doa Anda. Kalau doa Anda banyak komplain dengan Tuhan, artinya Anda sedang mencurigai Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau lakukan aku seperti ini? Kenapa Tuhan Engkau izinkan begini? Tuhan. Lah ya. Jadi Anda sedang komplain dengan Tuhan tentang keadaanmu.
Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya tidak diwarnai dengan komplain. Karena Anda sadar bahwa Anda ada di dalam rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan pengharapan, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga setiap hari hanya satu hal yang Anda katakan pada Tuhan. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. God is good all the time, ya. Tuhan baik setiap saat, setiap waktu. Tidak pernah aku katakan dari dalam hidupku ini, ya, dengan mulutku ini, Tuhan, kenapa aku mengalami begini? Tapi dalam keadaan apapun, aku percaya Tuhan, Engkau tetap punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Nah, saudara, jangan sampai dagingmu itu menjadi penghalang pertumbuhan rohani Anda. Ya. Nah, orang yang hidup di dalam daging biasanya kan arogan, ya. Nah, di sini dikatakan kesombongan, keras hati, mudah tersinggung. Adalah hal-hal yang kita tahu jelas tidak baik dan tak dapat dibenarkan. Amin. Nah, orang sombong yang keras hatinya, mudah tersinggung, dia akan sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Orang sombong itu merasa nggak butuh diajar lagi. Merasa dirinya hebat. Orang keras hati, ya, nah itu auban, bebal, seperti itu, ya. Nah, dia bangga dengan keadaannya seperti itu. Nah, yang ketiga, yang gampang tersinggung. Nah, ini gampang tersinggung ini, ya, biasanya ya kalau mau diproses sama Tuhan, mending kabur saja, ya. Nah, seperti hal seperti ini akan menghalangi pertumbuhan Anda. Tuhan tidak bisa berbuat banyak terhadap hidup Anda kalau masih ada kesombongan, masih ada keras hati, dan Anda menjadi orang yang gampang tersinggung. Amin. Namun, saudara, yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani Anda, bukan hanya hal yang sifatnya mungkin kayak ini, ya. Ini kan jelas-jelas salah itu, ya. Nah, namun, kadang-kadang yang disebut pikiran baik, yang disebut gagasan positif, atau mungkin yang dikatakan bakat-bakat dan kemampuan lahiriah lain yang nampaknya positif, tetapi berasal dari daging, juga menjadi penghalang keluarnya roh Anda. Ya, nah kalau yang ini jelas, ya, sombong, keras hati, mudah tersinggung, ya, ini menjadi penghalang keluarnya manusia roh Anda. Nah, saudara, kalau disebut bahwa pikiran baik, gagasan positif, bakat-bakat kemampuan lahiriah yang nampaknya positif, namun sumbernya dari daging Anda. Aku bisa, aku mau. Itu judulnya begitu. Ya, tapi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan nggak merugikan orang. Kelihatannya idenya baik, betul? Kelihatannya gagasannya positif. Mungkin itu bakat-bakat yang luar biasa dari kemampuan lahiriah Anda, namun munculnya bukan dari roh, tapi dari daging Anda. Ya, lah di sini ini tetap walaupun hasilnya tidak buruk, hasilnya baik, namun manusia rohmu nggak bakal keluar. Ya, manusia rohmu nggak bakal keluar. Itu tetap akan memupuk tumbuhnya manusia lahiriah Anda. Yang hebat bukan manusia batiniahmu, tapi yang hebat adalah manusia lahiriahmu. Ya, nah berikutnya kebanggaan akan nama baik keluarga, ya, garis keturunan, pendidikan yang baik,
seringkali juga perlu proses dihancurkan. Karena Allah ingin kita hanya bangga akan Yesus dan kasih-Nya saja. Bapak Ibu Saudara, satu hari saya melayani seseorang. Ya, kelihatannya orang itu sangat baik, seperti dia bukan tipe yang pertama sombong, ya. Dia bukan tipe yang keras hati, gitu bukan ya. Namun, ya, dia kelihatan nih orangnya, pikirannya, cara ngomongnya, cara berpikirnya, ya, tindakannya, kelihatannya baik semuanya. Sopan, ramah, dan sebagainya. Ya, nah, saudara, tapi satu titik, ya, dia itu bilang gini, Pak, ya saya itu kurang apa, Pak, ya. Saya itu sudah jadi orang baik, Pak. Orang utang ya saya kasih loh, Pak. Ya, loh. Dan saya nggak kecil-kecil kayak herder gitu loh. Ya, ya udah gitu. Sampai orang bilang ini, kamu itu terlalu baik sama orang, begitu ya. Sampai orang tuh bisa ngomong seperti itu loh, Pak, dengan saya. Ya lah. Tapi Pak, gitu ya. Kalau soal duit, soal saya harus mengerjakan ini, menolong orang ini dan itu, saya rela lakukan, Pak. Tapi orang-orang yang saya tolong, yang ada di sekitar saya ini, semakin hari kok semakin keterlaluan ya sikapnya. Ya, maksud Anda apa sih? Saya bilang gitu. Anda sudah melakukan hal yang baik. Harusnya apa yang Anda lakukan, Anda kerjakan, orang lain bisa menerima Anda dong. Karena Anda orang baik. Ya. Dulu saya berpikir seperti itu, Pak. Kalau saya jadi orang baik, orang nggak bakal macam-macam, nggak mengganggu saya dan sebagainya. Gitu ya. Namun, Pak, yang bikin saya nggak bisa terima itu apa? Satu, Pak. Gitu ya. Ketika dia mulai mengungkit-ungkit tentang nama keluarga saya. Ya, sampai saya ini bilang sama mereka ini, ya, kamu boleh, ya, suruh saya apapun juga, aku mau lakukan. Kamu minta apa saja, aku berikan kalau aku ada. Ya, tapi jangan menghina seperti itu dong. Ya, ketika mulai dihina, dia marah, sudah. Apalagi ketika disebut nama keluarganya. Dan orang yang menghina itu bukan hanya menghina dia, mulai membawa-bawa bapaknya, membawa-bawa kakeknya dan sebagainya, atau nama keluarga itu. Dia nggak bisa terima. Ya. Sampai dia bilang gini, ya, kepada orang yang menghina ini, kamu boleh menghina saya. Itu sebenarnya udah keterlaluan bagi saya. Karena saya nggak seperti itu, seperti apa yang kamu katakan. Karena saya berusaha menjadi orang baik, ya. Nggak seperti apa yang kamu katakan seperti itu. Ya. Kalau kamu masih menghina saya, semua yang aku lakukan mungkin belum cukup, ya, untuk membuat kamu nggak menghina saya. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa nama keluarga saya dong. Jangan sebut-sebut nama bapakku ini. Jangan sebut-sebut nama ibuku itu. Dia adalah perempuan yang sangat aku hormati. Ya, kamu sebut dia, nama itu kamu hina, gua hajar nanti. Dia marah betul gitu ya. Lah, namun belum sempat dia bereaksi marah seperti itu. Lah dia coba untuk konseling dengan kami. Lalu saya bilang gini, Pak, ya, memang Anda termasuk orang yang baik, lebih baik daripada kebanyakan orang, ya. Tapi dalam satu hal ini, sebenarnya Tuhan sedang memberitahu kepada Anda. Ada hal yang sedang dikikis, yang digarap oleh Tuhan dalam hidupmu itu. Apa yang kamu lakukan baik dan semuanya itu, sumbernya dari dagingmu kan. Kamu berjuang, berupaya untuk jadi baik ini. Tapi Tuhan mau mengeluarkan manusia rohmu, mau mengeluarkan manusia batiniahmu, yang dikurung oleh manusia lahiriahmu itu. Sekarang Tuhan kasih tahu Anda, ini satu-satunya, salah satunya, ya. Hal yang membuat kamu tidak bisa, ya, manusia batiniahmu nggak bisa keluar karena terkurung oleh manusia lahiriahmu. Tentang apa? Tentang yang namanya harga diri itu. Ya, itu harga diri, saya bilang. Kebanggaan akan nama baik. Ya, nama baik keluarga, garis keturunan, pendidikan. Nah, Tuhan kadang-kadang sering hancurkan. Ya. Nah, kenapa?
Kalau orang membanggakan nama baik, saudara, itu sebenarnya masih kedagingan juga. Itu masih kedagingan juga. Ya. Bahkan ada nih satu orang lagi, contoh ya. Karena dia orang dari wilayah timur ya. Nah, itu kayak orang-orang dari Ambon, Manado, ya, Papua dan sebagainya, itu daerah sana ya, Kupang ya. Itu kan memang dari kecil lingkungannya semua kan Kristen atau Katolik segala macam gitu ya. Wah, saudara, itu cinta Tuhannya luar biasa, gitu ya. Nah, nanti kalau ketemu dengan keyakinan lain, mulai menghina ya Tuhan kita gitu, marahnya luar biasa. Jangan menghina dia ya. Kamu boleh menghina nama saya, kamu boleh menghina keluarga saya. Jangan menghina Tuhan saya. Jangan menghina Tuhan saya. Ya, lah di sini sudah. Sebenarnya itu juga sikap, ya sikap apa? Harga diri juga. Tuhan yang Anda bela itu, dia nggak membela dirinya, bukan? Ketika dia dihina, ketika dia rela untuk naik ke atas kayu salib. Bahkan dia dinaikkan di atas kayu salib itu tanpa busana, tanpa baju sedikit pun. Dipermalukan, dihina, begitu hina. Ya, dia nggak marah. Ada nggak ya? Kenapa? Karena dia nggak menunjukkan. Kamu pancing kayak apapun juga, harga diriku nggak bakal bereaksi. Kenapa? Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menanggalkan kealahannya. Dia hanya mau tunduk kepada Bapaknya. Apapun konsekuensinya tentang dirinya, itu nggak penting bagi dia. Amin. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh sampai di level ini. Amin. Saya pun masih belajar, saudara. Ya, walaupun kadang-kadang ya ada kebocorannya, ya, tapi paling tidak kita ngerti sebuah mekanisme malam hari ini. Amin. Nama baikmu, nama baik keluarga, itu sebenarnya harga diri Anda yang menutup keluarnya manusia rohaniahmu. Karena itu juga termasuk faktor manusia lahiriah yang munculnya dari daging Anda. Amin. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat ke-10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Amin. Kenapa Tuhan ya memberikan perumpamaan ini? Ada orang yang menganggap dirinya benar, lalu memandang rendah semua orang lain. Dalam perkara ini, Tuhan Yesus memberikan atau memaparkan sebuah perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah, mencari Allah loh, ya. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Anda tahu ceritanya ya? Saya nggak usah buka ayatnya. Orang Farisi itu dengan bangga mempersembahkan semua yang amin ya, dari bajunya, dari penampilannya, dari cara doanya, dan sebagainya ya. Dari prestasinya, ya. Dan dia merasa bahwa dia sudah cukup layak dibanding orang lain. Dia lebih benar daripada orang lain, sehingga dia mulai menghina orang lain. Anda tahu doanya? Orang Farisi ini kan berdoa. Berdoanya di jalan. Supaya apa? Diketahui oleh orang banyak. Lalu dia cerita ke banyak orang, tahu nggak? Aku ini puasa seminggu 2 kali loh. Ya. Nah, dengan baju jubah yang putih ya, jubah itu yang luar biasa itu, orang melihat, wah ini pasti orang agamawi, ya, seorang yang dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Ya, lalu doanya saudara, supaya diketahui oleh orang banyak, dia berseru dengan keras di perempatan-perempatan jalan. Nah, dalam doanya itu salah satu isinya apa? Dia bilang nih, waktu doa, Tuhan, aku nggak kayak mereka itu loh. Aku nggak kayak orang yang di pojok itu loh. Yang ditunjuk siapa?
pemungut cukai. Ya, aku ini orang benar, aku ini orang baik, gitu. Ya, nah, pemungut cukai yang di pojok itu, dia juga berdoa. Doanya gimana? Tuhan, aku nggak layak, aku nggak kayak dia, gitu ya. Aku nggak kayak dia, nggak ada yang bisa aku banggakan di dalam kehidupanku ini. Aku orang berdosa, Tuhan. Lalu Tuhan bilang, menurut kamu, mana doanya yang diterima oleh Tuhan? Semua orang beliau parisilah. Gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak. Pemungut cukai ini. Dia berdoa. Walaupun ada kekurangan di dalam dirinya. Banyak hal yang minus di dalam dirinya. Tapi orang itu gitu, mau datang kepada Tuhan tanpa membanggakan dirinya. Catat baik-baik, ya. Dia datang kepada Tuhan tanpa membanggakan dirinya. Catat baik-baik sekali lagi, ya. Ketika Anda berdoa, ketika Anda datang kepada Tuhan, apakah ketika Anda datang dengan membanggakan diri Anda? Ya, ini saya cek dalam diri saya aja ya, pengalaman hidup saya. Saya masuk Jakarta, lalu ketemu Pak Andreas, ya, kemana-mana dulu saya jadi WL-nya Pak Andreas ya. Nah, kadang-kadang ada juga hamba Tuhan yang minta untuk saya memimpin acara, ya, kadang-kadang ada KKR-nya juga dan sebagainya gitu ya. Nah, memang suara saya sih benar bukan serak-serak basah, tapi serak-serak kering, sudah ya. Karena kepanasan terus ya. Nah, ya. Tapi saudara, apa yang saya bisa petik, yang bisa mau ceritakan begini, ya. Nah, ketika saya melayani gitu ya, awalnya sih nggak ada niat ke situ. Tapi karena beberapa orang mulai memuji, wah Gideon, tadi bagus tuh lagunya. Oh Gideon, tadi bagus tuh urapannya. Saya sangat diberkati ini dan itu. Nah, saya mulai pede, saya mulai bangga diri, saudara. Saya merasa bisa, saya merasa mampu, ya. Walaupun saya nggak nyombong-nyombong begitu, ya toh. Nah, tapi hal itu sudah ada benihnya di dalam diri saya, ya. Lah nanti, saudara, setelah acara-acara begitu dan sebagainya, nanti kalau saya lihat ya ada beberapa orang yang sangat terpesona, lalu saya deketin orang itu. Gimana tadi acaranya? Jadi orang itu belum memuji saya gitu ya. Saya tanya, gimana tadi? Wah, bagus gini. Kayak haus pujian ya. Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan? Saya mulai membanggakan dong. Membanggakan diri saya. Merasa bisa ada di situ. Ya, saya nggak mengambil contoh yang lainnya. Ya, disitulah mulai ditegur oleh Tuhan. Enggak. Lalu saya dengar khotbah dari Pak Andreas, ya pengajaran itu. Kalau kamu sudah melayani, tarik dirimu dan kamu katakan, kami ini adalah hamba yang nggak berguna. Itu benar-benar kayak ditonjok, gitu. Jadi aku merasa berjasa, merasa hebat. Ya. Nah, koreksi besar tuh. Apakah hilang cepat dengan firman Tuhan gitu? Ya enggak, saudara. Ya, lambat laun, saudara. Tuhan buat satu kali saya merasa bisa, ketika tampil, apa yang terjadi? Bubar semuanya. Acaranya itu, waduh, saudara. Wah, kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Waduh, saya malu rasanya. Kok jelek banget ya tampil hari ini, begitu. Ketika saya berdoa, Roh Kudus menegur itu. Kamu sombong. Kamu bangga. Ya. Mulai berubah. Amin. Jangan memandang dirimu benar. Lalu memandang orang lain rendah. Jadi kalau dia populer merasa Anda dihargai seperti itu, nanti kalau ada WL yang lain seperti itu ya. Saya memandang rendah. Halah. Halah gitu ya. Nah, itu. Nah, saya tidak menyindir Anda ya. Mungkin Anda seorang pendoa syafaat gitu ya. Oh, doa belepotan kayak begitu. Gitu.
Segala macam gitu. Doa tuh kayak aku gitu loh. Gitu. Bahasanya tertata, gini, gitu. Lah tuh, kalau aku doa, manifestasikan. Aku tengkeng guling. Bukan bantal. Ya. Guling. Ya. Wow, powerful kan? Kamu doa apa? Walaupun ada hasilnya kayak seperti itu. Sebenarnya Anda sedang sombong, men. Nangkep saudara maksud saya? Ya. Setelah saya jadi pengkhotbah pun, kayak gitu ya. Lalu saya melihat, ya banyak, ada itu orang-orang yang baru lulus sekolah Alkitab, ya, yang baru latihan khotbah, mulai diundang gitu, dan mulai ini, ya, saya dengerin, segala macam. Ya memang, sudah. Kadang-kadang nggak sistematis lah cara khotbahnya. Lompat-lompat gitu, gini. Ini khotbah tuh apa sih gitu ya. Muncul perasaan seperti itu. Ya. Lalu mulai ada yang ngomporin saudara. Orang lain gitu, Gideon. Itu nggak kayak kamu kalau khotbah. Gitu ya. Lah, saya nggak ngerti. Kalau kamu khotbah saya tuh kok langsung nangkep, langsung ngerti gitu. Ya, hati-hati saudara. Ya loh. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan supaya apa? Ya loh. Anda berpikir, Anda lebih hebat dari orang lain. Dan saya kena kompornya, meleduk kompornya. Saya bilang, iya ya. Khotbah apa itu? Satu hari, saudara, saya diundang sebuah gereja. Ya, gereja itu semi protestan, semi karismatik. Saya nggak nyadar. Saya itu sebenarnya diadu sama pendetanya. Oleh majelisnya. Saya nggak ngerti kalau itu terjadi konflik internal di dalam gereja itu. Awalnya salah satu majelis itu kenal saya di persekutuan. Lalu dia minta saya khotbah di gereja itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Nah, di gereja yang semi protestan itu saya harus pakai stola, pakai ini, dan pakai liturgis gitu ya, dan semuanya gitu. Saya lakukan seperti itu, ya. Nah, yang penting saya bisa khotbah selama 40 menit, 35 menit di gereja itu ya, menjadi berkat itu. Yang ketiga kalinya sudah. Setelah khotbah, rencana saya mau pulang. Ditahan. Pak Pendeta, masih ada waktu enggak? 1 jam saja. Kita makan yuk. Ya, makan situ dihadirkan pendetanya juga. Itu pendetanya dicuci sama majelisnya di depan saya. Dia bilang gini, Pak Pendeta, kalau khotbah kayak Pak Pendeta ini loh. Saya kaget. Sudah. Jadi pendeta itu dipermalukan di depan saya. Awalnya saya kasihan sama pendeta itu kan. Memang kan ada ya aturannya. Dilarang sesama biskota kan dilarang saling mendahului kan. Nah, sesama pendeta nggak boleh saling menghina gitu ya. Nah, ketika ini saya rasanya, waduh, ini memang majelis kurang ajar nih gitu ya. Ya, dalam hati saya itu, tapi saya nggak bisa bereaksi. Akhirnya saya pulang. Ya, saya setir mobil dari Bekasi itu pulang ke rumah. Waktu itu rumah saya masih di Meruya. Nah, ketika pulang itu ya, di tengah jalan itu rasa gemes campur apa namanya? Orang kok digituin dan kenapa ada orang kurang ajar seperti itu? Tapi ada satu hal lagi. Gue hebat ya. Bisa dibandingkan dengan orang lain. Saya merasa benar loh. Merasa lebih daripada orang itu. Ya, itu tahun-tahun 2000 apa ya? 2003-an lah seperti itu, ya. Jadi saya cerita tentang 20 tahun lalu ya, ceritanya. Nah, di situ saya mulai merasa, wah, saya khotbah dipandang lebih baik dari orang lain ya. Ketika saya membahas tentang ini, ya, Tuhan tegur, kamu kayak orang Farisi. Yang aku puji adalah si pemungut cukai itu loh. Gak pamer, gak merendahkan orang lain. Amin. Kenapa orang bisa begitu? Nah, saudara, kita ingat ya, ada perumpamaan penabur, ya, juga berbicara tentang semak belukar yang menjadi penghambat pertumbuhan benih firman dan menghambatnya pula untuk menghasilkan buah. Markus pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Nah, saudara, jadi ya, ada hal yang menghimpit. Itu tipu daya namanya. Ya, dan menghasilkan tidak ada buah. Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita lanjut sedikit ya, tentang prinsip kehancuran. Oke. Seperti sebiji gandum, agar ia berbuah lebat, ia harus dikubur di tanah dan mengalami proses pecah kulit. Baru benih yang hidup di dalamnya tumbuh dan keluar menjadi tumbuhan yang produktif. Ayatnya Yohanes 12 ayat 24 sampai ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, proses daripada kehancuran atau brokenness, ya, itu digambarkan seperti biji gandum, ya, yang harus dikubur, lalu mengalami pecah kulit. Kalau nggak dikubur, nggak mati, nggak ngalami pecah kulit, benih yang itu tidak akan keluar, nggak akan tumbuh, nggak akan produktif. Amin. Nah, harus ngalami jatuh ke dalam tanah. Nggak enak itu jatuh ke dalam tanah, itu nggak enak. Ya, apalagi dibilang mati. Mati itu artinya nggak punya keinginan. Kalau Anda masih belum jatuh dan belum mati, Anda akan tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Nah, contoh berikutnya, seperti minyak narwastu yang mahal. Ia tak berfungsi selama disimpan dalam buli-buli walam yang mahal. Leher buli-buli itu harus dipecahkan agar minyaknya keluar dan bermanfaat bagi Yesus. Ya, saudara, saya pernah dikasih hadiah atau souvenir dari orang yang baru pulang dari Tanah Suci, yaitu dari Israel. Dia kasih saya sebotol anggur dan satu botol minyak. Ya Pak, ini minyak narwastu. Wow. Ya, saya buka itu. Wah, ini luar biasa. Sayang banget. Simpen gitu ya, minyak narwastu macam. Nah, lalu saya mulai cari di Alkitab ya, tentang minyak narwastu itu. Saudara, ada satu kebenaran tentang minyak narwastu itu. Ternyata minyak yang harum seperti itu, selama masih ada di botol dan tertutup, saya nggak bisa mencium bau harumnya. Saya bisa mencium bau harumnya ketika tutupnya saya buka. Ya, baru bau harumnya itu keluar dan saya bisa menikmati harumnya minyak narwastu itu. Dan minyak narwastu itu digolongkan minyak yang sangat mahal sekali, ya. Apalagi kalau dibandingkan minyak bimoli, jauh, nah, apalagi kalau minyak jelantah lebih jauh lagi, itu. Wah, sudah minyak narwastu, amin. Ya, nah, minyak narwastu itu. Ada satu kisah di dalam Alkitab, ya, Markus 14 ayat yang ketiga. Coba lihat di sini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan,
datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak. Narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, nah, memang ada berbagai macam reaksi dari apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Ya, jadi ada perempuan datang nih, bawa minyak narwastu, ya, dalam buli-buli itu. Datang, lehernya dipecahkan, bukan leher orang itu, leher botolnya, ya, gitu ya. Wah, cara bukanya waktu ya, mungkin nggak bawa cungkilan, buat tuh pecahin tes gitu. Lalu dicurahkan, meminyakin dari kepala Yesus itu sampai telapak kakinya, semuanya. Dan itu membuat murid-muridnya gusar. Yang paling gusar siapa dari antara murid-muridnya? Yudas, ya. Yudas bilang apa? Itu pemborosan nih. Kalau dijual, kan dapat duit banyak. Dan duitnya bisa dibagikan kepada yatim piatu, janda-janda, untuk aksi sosial, dan sebagainya. Yesus tegur, di otakmu itu cuma ada bakti sosial aja. Di pikiranmu itu, di benakmu itu cuma ada aksi sosial saja. Gitu. Sebenarnya yang kamu pikirkan bukan aksi sosialnya sih. Kalau kamu menyelenggarakan aksi sosial seperti itu, kamu pasti korup tuh. Ya. Ya, jadi diajukan dana 10M gitu ya. Nanti yang dipakai cuma 5M ya. Nah, yang 5M lainnya masuk kantongnya Yudas ini. Suka nilep gitu ya. Nah, makanya ya, Yudas itu sangat gusar dengan itu. Orang lain, ini perbuatan apa? Ini pemborosan dan sebagainya. Tapi Yesus bilang, ya, yang dilakukan perempuan ini sudah tepat. Tepat apanya? Karena perempuan ini telah mempersiapkan hari kematianku. Dia mengurapi aku. Dan dengar kalian semuanya ya. Ketika Injil itu diberitakan di mana saja, perempuan ini tidak pernah dilupakan. Wah, saudara, garansinya Yesus luar biasa ya, atas perempuan ini. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena perempuan ini telah memberikan sesuatu yang mahal. Tapi sesuatu yang mahal itu bukan dikemas tok, enggak. Ya, tapi harus dikeluarkan. Botol itu adalah gambaran manusia lahiriahmu. Sementara minyak narwastu yang ada di dalam itu adalah manusia batiniahmu. Amin. Manusia batiniahmu nggak pernah tercium, nggak pernah tampil, nggak pernah mengurapi Yesus, memuliakan Yesus. Kalau manusia lahiriahmu nggak dipecahkan. Ngalami brokenness itu kadang-kadang seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan brokenness terjadi di dalam kehidupan saya? Bukan Tuhan jahat. Ya, bukan Tuhan benci dengan Anda. Tapi Tuhan mau apa yang ada di dalam dirimu, yang disebut manusia batiniahmu itu, harus tampil keluar melampaui manusia lahiriahmu itu. Amin? Ya. Nah, saudara, kulit, ya, botol itu harus pecah. Amin? Harus ngalami pecah kulit, harus ngalami pecah botol. Nah, harus ngalami pecah kulit, harus ngalami pecah botol. Pertanyaannya sekarang, apa yang sedang Anda banggakan dalam diri Anda? Yang dipandang oleh Tuhan sebagai kulit. Sehingga manusia batiniahmu nggak bisa keluar. Karena sesuatu itu. Kadang-kadang Tuhan mau pecahkan itu semuanya. Pecah kulit, pecah botol itu. Amin. Supaya isinya keluar. Ya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kulit adalah nyawa atau life.
cinta akan nyawa sendirilah yang menghalangi pecahnya kulit itu. Kulit itu harus dipecahkan agar isinya keluar. Ya. Nah, kalau Anda sudah mengalami namanya kehancuran seperti ini, di mata orang dunia, Anda disorain. Syukur. Ya. Diolok-olok oleh mereka. Tapi Tuhan tidak pernah mengolok-olok orang yang sedang mengalami brokenness. Satu raja namanya Daud. Ya. Dia sukses di mana-mana. Tapi untuk mengeluarkan satu hal dalam dirinya, Tuhan izinkan dia mengalami brokenness. Hancur. Ya. Ketika dia hancur, dia tulis satu Mazmur. Dalam Mazmur 51, ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi ketika Daud itu hancur, ditegur oleh Nabi Nathan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan nggak buang Daud, betul? Tuhan pulihkan Daud. Sehingga sampai Tuhan bilang begini, Daud, banyak pengalaman yang engkau alami, yang pernah engkau rasakan. Semua yang engkau alami tentang kejatuhanmu, tentang kegagalanmu, dan sebagainya itu. Sekarang, kamu bisa cerita kepada orang lain dong. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Bukan tentang kejahatannya. Semua manusia bisa jatuh, betul nggak ya? Tapi yang perlu diceritakan apa? Betapa kasih setia Tuhan itu. Tetap untuk selama-lamanya. Sehingga Daud bilang, jiwa yang hancur, ya, hati yang patah, dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Allah tidak pernah membuang orang yang sedang mengalami seperti itu. Bahkan Tuhan tersenyum ketika Anda ada di posisi itu. Tuhan bilang, itu baik. Sebentar lagi, yang indah akan keluar dari dirimu. Kenapa? Kulit itu harus pecah. Amin. Botol itu harus dipecahkan supaya semerbak, ya, harum, wangi semerbak itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, bagaimana bisa terjadi brokenness itu? Bagaimana caranya Tuhan, ya, itu mengerjakan brokenness di dalam kehidupan orang-orang yang ditargetkan supaya manusia batiniahnya bisa keluar. Kadang-kadang Allah memakai segala situasi, ya. Tak ada sesuatu di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan dan campur tangan Allah. Ia memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam ketaatan melalui penderitaan di dunia ini. Di sini Roh Kudus akan mengerjakan Anda sampai tuntas. Kadang-kadang ia mempergunakan orang lain juga untuk menggarap Anda. Mungkin seseorang yang Anda anggap remeh, ya, pembantu, anak kecil, ya toh, tetangga Anda, ya toh, tukang sapu, tukang sayur, ya. Nah, mungkin bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Atau, ya toh, Anda tak suka kepadanya, orang yang Anda tidak suka itu, ya. Bisa dipakai oleh Tuhan juga. Atau bahkan benci kepadanya, Anda benci dengan orang itu. Nah, itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah menggarap Anda dalam bidang pikiran. Dia menggarap Anda dalam bidang emosi dan kemauan Anda. Apa yang bersifat kedagingan akan dihancurkan agar yang rohani keluar dari roh Anda yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Ingat ya,
daerah-daerah yang digarap oleh Allah. Daerah emosi, daerah pikiran pertama ya. Lalu yang kedua daerah emosi Anda. Dan yang ketiga adalah daerah kemauan. Semua tiga hal ini kan daerah jiwa Anda, betul? Jadi antara daging dan roh itu sebenarnya sedang intervensi dalam jiwa Anda, betul? Jadi manusia ini kan ada tiga dimensinya ya, roh, jiwa, dan tubuh. Saya nggak bahas nyawanya, harusnya ada nyawa. Tapi tentang brokenness ini mau saya membagi tiga aja ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jiwa ini kantong. Nah, orang bisa jadi baik kalau jiwanya baik. Nah, jiwa jadi baik itu tergantung siapa yang mengisi. Kalau produknya daging, itu yang mengisi kantong jiwa Anda akan jadi orang jahat. Tapi kalau produknya roh, yang memenuhi kantong jiwa Anda akan jadi orang rohani, betul? Bukan orang kedagingan. Ada di sini ini. Nah, ini penting. Mana yang diizinkan? Nah, Billy Graham, seorang penginjil terkenal di dunia, dia kalau khotbah pernah katakan, saudara, anjing putih sama anjing hitam, kalau diadu menang mana? Ada yang bilang anjing hitam pak, nah, karena biasanya orang hitam lebih kuat daripada orang putih, ya, wah enggak, orang putih, anjing putih pak yang menang. Dua-duanya salah jawabnya. Yang menang mana? Yang dikasih makan, ya. Yang nggak dikasih makan, lemes dihajar sama dikasih makan. Mana yang Anda prioritaskan? Mana yang Anda utamakan? Ya, rohmu atau dagingmu? Hidup dipimpin oleh roh atau hidup di dalam daging? Ketika orang hidup di dalam daging, hatinya atau jiwanya dipenuhi oleh karakteristik daging. Namun ketika orang dipimpin oleh roh, jiwanya akan dipenuhi oleh karakteristik roh. Amin. Dalam diri orang itu. Nah, saudara, Tuhan itu sangat memperhatikan Anda. Ya, Lukas 12, ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Nah, yang ditekankan di sini adalah kata dilupakan Allah. Kalau burung pipit, ya, yang nggak ada harganya ini, kalau dijual, ya, 1 duit dapat 2. Tapi kalau beli 2 duit dapat 5. Saking murahnya dapat tambahan gitu loh, ya, kayak diobral. Ya, yang murah aja kayak begini, nggak dilupakan oleh Allah. Amin. Anda sangat berarti di hadapan Allah. Kamu pun tidak akan dilupakan oleh Allah. Dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan Anda. Itu ada di dalam kontrolnya, kontrolnya Allah. Roma 8, 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin. Jadi Tuhan mau pakai segala situasi untuk proses brokenness ini. Mungkin orang dekat Anda, orang yang Anda remehkan, atau orang yang Anda benci, itu mau pakai. Ya, nah, jadi Anda harus bisa memilah nih. Nggak semua harus ditengking dulu. Kadang-kadang Anda harus mengizinkan proses itu berjalan sampai akhirnya
yang namanya kulit itu harus pecah. Botol buli-buli itu harus pecah. Supaya muncul kehidupan dan bau semerbak yang harum, manusia batiniahmu akan muncul. Ketika manusia lahiriahmu mulai dipecahkan di situ. Tujuannya adalah untuk apa? Sebuah proses kesempurnaan. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Ya, nanti kita akan melihat hari Senin, kita akan belajar kembali tujuan daripada brokenness. Untuk apa? Ya, oke. Selamat bertemu kembali nanti hari Senin untuk melanjutkan materi pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.